Cimsa FKWNS presents Poci. Episode 2. Halo semua, kembali lagi di Poci, podcast Cimsa dari Cimsa FKWNS. Perkenalkan kembali, aku Hilya, selaku alumni director Cimsa FKWNS 2020-2021. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama Local Exchange Officer, yang mana merupakan local officernya Skopi atau Standing Committee on Professional Exchange. Yuk, boleh kenalan dulu lo yuk. Hilya, halo juga semua pendengar Poci. Kenalin, aku Stephen Leonard, panggilannya Leo. Jabatannya aku itu Local Exchange Officer Cimsa FKWNS 2020-2021, atau singkatannya Leo. Salam kenal semuanya. Halo Leo, oke lucu ya nama sama jabatan kamu sama-sama Leo. Nah, kenapa sih kita ditemenin sama Leo kali ini? Karena selain sama Leo, kita juga ditemenin nih sama seorang senior dari member Skopi Cimsa FKWNS yang kebetulan pernah berkesempatan mengikuti program exchange atau sebutannya jadi outgoing. Boleh kenalan dulu yuk Mbak Jeje. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Faiza Nur Narendra atau biasa dipanggil JJ. Aku adalah outgoing tahun lalu, tahun 2019, tepatnya bulan Juli, dengan negara tujuan Ceko. Nah, di sana alhamdulillah aku dapat kotanya di Praha dan aku belajar di Motol Hospital di sana dan di departemen onkologinya gitu. Wah, keren banget nih di Ceko, menarik banget. Kalau boleh tahu, yang membuat Mbak Jeje ini awalnya merasa tertarik ingin ikut program exchange dan yang membuat Mbak Jeje merasa bahwa program exchange itu worth it gitu, itu apa Mbak? Oke, alasan aku kenapa aku tertarik untuk ikut exchange karena memang aku tuh dari dulu emang suka banget sama yang namanya pengalaman internasional gitu. Jadi sejak SMP aku tuh udah ikut festival budaya di Taiwan, terus SMA aku ikut English course di UK. Nah, terus sekarang tuh di Unif kemarin tuh aku menantang diri aku buat bisa nggak nih punya pengalaman internasional juga waktu di dunia kedokteran ini gitu. Dan itu juga alasan aku sih kenapa aku join Skopi. Jadi kayak di Skopi juga aku makin banyak terpapar sama para bule, jadi makin kepo, pengen belajar juga kayak mereka belajar kesini tuh kok kayaknya seru banget gitu, dan aku pengen banget belajar di sana juga di luar negeri gitu. Dan kalau misalnya aku juga waktu itu tuh waktu mau berangkat tuh juga mengalami ada dilema juga gitu loh, kayak sebelum berangkat tuh aku tahu bahwa nanti aku akan mundur lagi nih untuk lulusnya gitu, karena aku harus mengganti cutiku kan nanti di akhir karena aku tinggal untuk pergi exchange gitu. Nah, cuman menurut aku karena kalau misalnya aku cuman aku pilih untuk nggak berangkat exchange tuh kayak ya aku akan hanya menjadi koas biasa doang tanpa cerita apa-apa gitu. Tapi dengan aku memilih berangkat exchange, aku memiliki cerita ini gitu loh yang nggak semua orang punya gitu loh. Aku ibaratnya istilahnya untuk orang tua tuh bisa punya cerita, oh anakku lagi belajar lagi koas di luar negeri kayak gitu. Dan untuk masalah mundur nanti lulusnya nggak apa-apa, memang ntar ujung-ujungnya juga tetap jadi dokter kok gitu. Wah, keren banget dong ya Mbak kalau gitu pengalaman exchange. Terus kalau menurut Mbak JJ, do and don't selama exchange itu apa aja sih Mbak? Terus apakah Mbak ada saran untuk budgeting tips? Lalu, hal-hal yang bisa di look forward to selama exchange dan hambatan-hambatan yang bisa ditemukan itu apa aja sih Mbak? Kalau misalnya untuk mengapply program exchange, aduh maaf ya Mbak banyak nanya, penasaran soalnya. Mungkin lebih ke sharing yang pernah aku sudah pernah jalani gitu. Nah, jadi kalau menurut aku yang paling penting itu kita harus riset, survei dulu tentang negara yang kita mau nih nanti, negara yang kita tuju. Misalnya aku dari awal tuh aku pengen di Ceko gitu, aku udah searching, udah riset tentang negara di sana gitu, mulai dari mata uangnya apa, dia biasanya tuh dia tuh termasuk negara yang seperti apa, terus culture-nya gimana kayak gitu. Nah, aku tuh cari tahu, terus kayak
untuk mengetahui mata uangnya apa menurut aku itu penting gitu, karena alhamdulillah banget nih waktu aku dapet Ceko tuh kan ternyata dia mata uangnya tuh beda, bukan euro. Nah itu tuh aku bener-bener bisa ketolong banget, bener-bener yang kayak aku tuh bisa nabung, bisa hemat gitu, maksudnya bisa saving money lebih mudah gitu, karena mata uangnya tuh bukan euro dan dia murah banget, bahkan ada harga yang lebih murah daripada di Indonesia gitu. Aku kayak wow, kaget gitu. Nah itu kan penting kan, berarti harus kenali dulu negara tersebut gitu. Terus habis itu ini selain harus tahu tentang bagaimana negara tersebut, kamu harus tahu juga bagaimana peta negara tersebut itu ada di mana. Jadi selama exchange nanti kamu tuh kira-kira bisa memanfaatkan waktu kamu untuk pergi kemana aja sih gitu. Jadi kan nggak cuman udah jauh-jauh nih dari sini mau pergi ke Ceko gitu aku, terus masa iya sih cuman di Ceko doang gara-gara dia karena memang ada negara yang misalnya gini, untuk pergi itu kan butuh visa ya. Nah visa itu beda-beda gitu. Ada yang kalau di Eropa ada yang namanya Schengen visa. Nah di situ kita bisa pergi bebas visa ke negara yang terdaftar di Schengen itu gitu. Nah si Ceko ini salah satunya, dia termasuk di Schengen. Nah ini juga tips juga nih, kayak berarti enak nih kalau pergi ke negara dengan di kawasan Schengen gitu. Jadi pergi kemana-mana tuh cuman semudah tinggal naik bis, naik kereta gitu. Nah jadi kan bisa waktu yang kita punya di sana kita bisa bener-bener pakai gitu loh untuk bisa explore tentang ilmu dan juga explore tentang pengetahuan atau wawasan kita yang lain. Nah itu seru banget gitu. Terus kalau misalnya untuk budgeting tips, menurut aku ini sebisa mungkin cari apa ya namanya ya, sponsorship atau kayak beasiswa, atau carilah dana yang bisa membantu gitu menurut aku ketika dibutuhkan ya. Kayak misalnya kalau aku sih prinsipnya sebisa mungkin peluang apa nih yang aku punya, aku coba dulu, perkara entar nggak dapet atau gimana yang penting udah dicoba. Dan aku kemarin waktu berangkat kebetulan di UNS tuh ada namanya Global Challenge. Nah dan itu aku alhamdulillah didanai oleh jadi aku daftar melalui International Office di Univ tuh, memang ada dana yang disediakan untuk para mahasiswanya yang mau pergi melakukan exchange gitu. Dan itu alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk tiketku pulang pergi itu dibayarin sama Univ, jadi aku nggak bayar gitu loh. Terus sama dapat living cost juga, dan itu lumayan banget. Jadi tips selanjutnya adalah cari tahu dana apa yang bisa kamu manfaatkan gitu. Terus habis itu kalau misalnya obstacles mungkin kayak jadwal yang kamu punya saat ini gitu. Kayak misalnya kamu sedang semester 6 gitu, terus kamu kendala apa nih, kalau aku pergi exchange ntar berarti aku nggak bisa ngurus ini dong, nggak bisa ngurus itu dong gitu. Atau kalau misalnya lagi koas, oh berarti aku harus cuti koas dong, kayak aku yang tadi udah aku ceritain. Nah itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Nanti kalau misalnya ternyata nggak mau mundur lagi koasnya, itu bisa jadi kayak ya udah deh aku cancel aja gitu. Nah tapi dipikir lagi tadi positif dan negatif, maksudnya keuntungannya apa gitu. Terus habis itu bisa juga nanti ternyata pas apply aku nggak dapat negara yang aku pengen ya gitu. Nah jangan dulu nyerah gitu loh, siapa tahu dengan kamu dapat negara itu justru kamu bisa belajar banyak di situ. Atau jangan dulu nyerah gitu loh, karena masih bisa ada change untuk tukeran. Jadi karena aku juga aktif di Shopee ya, nah jadi udah paham banget tentang per exchange kan, yang kayak gitu-gitu, bahwa masih tetap nanti bisa tukeran atau mengisi kontrak yang kosong kayak gitu. Jadi
jangan sedih dulu kalau misalnya nggak dapat negara yang diinginkan, kayak gitu. Ya bener-bener setuju banget sih Mbak. Emang banyak banget hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita pengen apply untuk program exchange. Terus aku juga mau tanya nih Mbak, sebenarnya saat seseorang sedang melakukan program exchange itu mereka ngapain aja ya? Nah, jadi ngapain aja sih kalau exchange program tuh? Kita tuh di sana istilahnya simpelnya nih, koas. Kan biasanya kita koas di sini nih, tapi ini tuh kita beda tempat. Koasnya tuh kita dipindah ke luar negeri gitu, di negara tujuannya gitu. Nah, tapi di sana tuh kita sama, ada yang ngawasin, ada supervisornya 1 orang kayak gitu. Nanti kita mengikuti kegiatan tersebut. Contoh aja ya, contoh nih aku kemarin di Departemen Onkologi. Nah, aku punya 1 supervisor. Nah, si supervisor itu bertanggung jawab untuk mengajarkan aku selama aku di sana gitu. Jadi aku diizinin kita sebagai professional exchange ke sana gitu, kita akan mendapatkan izin untuk bisa hands on atau cuma sekedar observe doang tuh kita bisa. Nah, tergantung, makanya kita harus yang aktif. Misalnya nih, aku kemarin di Departemen Onkologi. Oh, ternyata setiap pagi aku tuh tiap pagi ada morning conference. Terus habis itu udah selesai morning conference-nya, aku lanjut untuk ke Bangsal. Aku ngikut tuh ke Bangsal, terus aku boleh anamnesis, terus aku boleh lakuin pemeriksaan fisik. Terus habis itu udah, ternyata di onkologi cuma gitu doang. Yang penting pasiennya aman, stabil, pre maupun post kemoterapi. Nah, terus kan kita 4 minggu tuh di sana. Nggak mungkin kan aku cuman anamnesis dan pemeriksaan fisik doang gitu. Berarti dikit dong yang aku dapat. Nah, kita harus aktif. Aku aktif waktu itu. Aku bilang gini ke supervisor aku, "Dok, boleh nggak kalau saya ikutan pengen tahu tentang radioterapi, tentang brachyterapi, boleh nggak dok?" Gitu, pakai bahasa Inggris ya gitu. Nah, aku terus ternyata si supervisornya bilang, "Oh, boleh, aku teleponin ya ke supervisor di radioterapi dan brachyterapi," gitu. Wah, di sini tuh bener-bener aku dijadwalin kayak 1 minggu aku udah radioterapi, minggu selanjutnya aku di brachyterapi, next week aku minggu selanjutnya lagi aku boleh balik ke onkologi atau ke departemen mana yang aku mau gitu. Wah, di situ tuh bener-bener supervisor di radioterapinya tuh bener-bener ngajarin banget gitu. Diajak kita di latihan diminta untuk latihan ngekultur gambaran CT, gambaran MRI. Terus di brachyterapi juga kita diajakin masuk ke ruang operasi, walaupun cuman observasi doang, tapi itu pengalaman yang wow banget gitu loh. Nah, bahkan si supervisor aku di radioterapi, dia mengajarkan lebih daripada hanya di rumah sakit itu gitu loh. Kita diajak ke another part of Prague, itu kita kayak diajak ngelihat proton therapy center. Wah, itu kayak ya ampun, teknologi apa ini gitu. Aku kayak, oh keren banget. Aku sampai diajak gitu loh, sampai diajak ke sisi lain dari Praha gitu. Itu kayak seneng banget aku di situ. Jadi itu dia yang akan kalian dapatkan nanti. Kalian nggak cuma belajar di rumah sakit doang, tapi kalian juga bisa belajar yang lain-lainnya dari manapun itu. Bisa dari teman satu asrama kalian, atau dari supervisor kalian yang misalnya sekedar ada loh yang diajak, "Ayo makan malam di rumah saya sama keluarga saya," gitu. Jadi diajak gitu, ntar makan malam nyobain makanannya di sana gitu. Nah, kalau misalnya aku sih senengnya kemarin karena aku bareng sama 46 orang incoming, 46 orang incoming dari banyak negara gitu loh. Jadi kayak wah, aku seneng banget, itu kenal dari banyak banget orang, banyak banget culture, super happy deh. Dan
aku beruntung sih, aku ngevideoin semua momen, ngefoto semua momen, jadi kayak aku masih mendokumentasikannya dan sudah aku upload di IGTV ku. Jadi kayak itu sungguh-sungguh sangat worth it banget. Ibaratnya kalau misalnya aku disuruh menyarankan gitu ya, udah ikut exchange aja, itu asli seru banget, banyak banget yang kalian dapat. Menarik banget dong kalau misalnya kayak gitu. Lalu kalau misalnya pengen jadi seorang outgoing, apa aja sih Mbak yang harus disiapkan? Ya itu tadi ya, kalau untuk yang disiapin berarti ya sama aja kayak tadi aku bilang, survei dulu. Terus oh ya, kalau misalnya mau berangkat tentunya dilihat negara itu butuh apa kan. Misalnya ini terkait dengan dokumen ya, misalnya kayak butuh visa, butuh paspor, butuh booking hotel, bla bla bla, itu tuh itu harus benar-benar diperhatikan banget gitu ya. Kayak misalnya visanya tuh ngurusnya di mana sih gitu. Terus siapkan waktu kalau misalnya oh aku sekarang lagi ngurus ini nih di kampus, atau lagi stase ini nih di koas gitu, berarti aku akan butuh bulan ini satu bulan untuk mempersiapkan ini. Ntar aku harus butuh sekian hari untuk ngurus visa. Nah kayak gitu-gitu harus timelinenya harus diatur kayak gitu, karena ngurus visa itu membutuhkan dokumen-dokumen yang penting gitu, kayak misalnya KTP, KK, surat dari kampus, terus habis itu surat rekomendasi, vaksin. Nah vaksin sendiri gitu-gitu kan butuh waktu gitu kan. Jadi kayak waktunya harus dipersiapkan, cari tahu lebih awal tentang negara tersebut, tentang dokumen apa aja yang dibutuhkan. Terus kalau misalnya juga pengen ajukan beasiswa, cari tahu juga dokumen apa yang dibutuhkan untuk beasiswa tersebut. Jadi ada waktu untuk menyiapkan dokumen-dokumen itu gitu. Yang paling penting adalah itu. Terus karena nanti bikin visa tuh juga harus perlu itinerary ya, jadi perlu belajar juga tentang negara tujuan kita. Terus ini sebenarnya ada tips nih kalau misalnya bikin itinerary, apply visa atau bikin itinerary-nya itu adalah gimana supaya orang yang mau ngeluarin visa buat kita tuh yakin gitu bahwa kita tidak akan menjadi gelandangan di negara mereka gitu loh. Jadi kayak di itinerary itu harus tercantum tanggal berapa, kita ada schedule apa, dan kita akan tinggal di mana tuh pas di situ kayak gitu. Jadi harus, kita nggak boleh kayak malah jadi lah terus tanggal segini kamu bakal tinggal di mana, kamu akan jadi gelandang di negara kita. Oh kalau gitu kita nggak bisa keluar visanya nanti gitu. Terus cara pesen tiket, kayak nanti kalian akan tahu yang namanya tiket sama visa itu kayak telur dan ayam gitu, kayak duluan. Terkadang ada visa yang nggak mau ngeluarin visa ketika kita belum punya tiket pesawat gitu, sedangkan tiket pesawat itu butuh visa juga gitu untuk beli tiket pesawat gitu. Nah nanti akan ada namanya dummy tiket untuk pesawat kayak gitu. Jadi ntar kita tetap bisa apply visa walaupun kita belum membayar sepenuhnya untuk si dummy tiket, untuk si tiket pesawat itu gitu, dengan ada dummy tiket gitu. Terus ya disiapkan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memudahkan ketika exchange nantinya. Terus habis itu penting juga untuk sebelum berangkat tuh bikin international student card. Nah itu tuh wah, itu apalagi ya, kalau aku di Eropa pengalamanku kemarin itu sangat amat memudahkan kita sebagai student. Diskonnya super banyak banget. Jadi akan membantu kita untuk berhemat gitu. Terus habis itu siapin juga Google Maps, aplikasi-aplikasi contoh seperti itulah. Terus karena itu akan sangat memudahkan. Google Maps dipakai di sini sama di sana tuh beda gitu loh. Di sini mungkin kalau misalnya kita mencari dari sini mau ke sana gitu, itu enggak, itu hanya keluar kita saran untuk naik motor, naik mobil, naik
kereta gitu, berapa lama sih gitu. Nah tapi kalau misalnya di luar itu tuh kita dari sini mau ke rumah sakit gitu, nah itu tuh udah langsung keluar kita harus naik bis apa atau tram apa atau apa undergroundnya nomor berapa gitu. Nah itu tuh sangat berguna banget gitu. Terus ya persiapkan segala yang kita butuhkan, kayak misalnya kita udah punya koper atau belum, apakah kita akan menggunakan koper yang sebesar apa nantinya gitu. Itu harus dipersiapkan sih, hal-hal kecil kayak gitu. Oh, seperti itu ya, Mbak. Oke deh, Mbak. Untuk pertanyaan terakhir aku mau nanya nih, Mbak. Kalau misal saat liburan dan tidak ada kegiatan koas gitu, apa aja sih, Mbak, yang Mbak lakuin di negara exchange? Nah ini tadi yang aku jelasin tadi nih, yang kita harus tahu negara yang mau kita tuju tuh di sebelah mana sih di peta tuh gitu. Jadi ketika aku libur dan nggak ada kegiatan koas, di sini adalah waktu aku untuk explore tentang wawasan tentang culture di sana gitu, atau di negara sekitarnya. Nah, jadi kan misalnya aku di Praha nih, aku nggak diem doang di Praha gitu. Ya mungkin kan 1 bulan tuh lama ya, jadi kita bisa setiap pulang dari RS kita bisa mampir ke museum mana atau ke mana, ke bangunan bersejarah apa, monumen apa gitu kan. Nah itu hari-hariku ketika pulang dari rumah sakit gitu. Nah tapi ketika aku di sana kan Jumat Sabtu Minggu tuh aku bisa pakai waktu aku untuk pergi ke negara sekitar. Karena apa? Karena aku pilihnya di Ceko. Ceko tuh di tengah. Aku bisa pergi ke Austria, bisa pergi ke Jerman, bisa pergi ke Hungari gitu. Nah jadi aku selalu menggunakan tiap hari Jumat sore itu aku selalu melakukan perjalanan untuk pergi ke luar negeri gitu. Jadi padahal cuma naik bis doang ya kan, tapi tetap aja jadilah keluar negeri gitu. Aku misalnya contohnya aku Jumat sore aku pergi ke Hungari gitu. Nah Minggu siangnya itu aku udah OTW balik lagi ke Praha. Nanti harus Seninnya masuk ke RS lagi. Nah kayak gitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus tahu negara kita tuh posisinya di mana sih kayak gitu, sama mata uang di negara-negara yang akan kita tuju nanti tuh apa sih gitu. Jadi sama kita tuh bisa tahu kita harus bawa uang, kalau mau bawa uang cash di sana tuh enaknya bawanya apa, bawanya dolar apa bawanya euro apa bawanya mata uang yang sesuai sama kota itu gitu loh. Nah terus selain negara ya mungkin, jadi itu tadi ya, kalau misalnya tiap weekend aku pergi ke negara-negara lain. Tapi kalau misalnya selain negara lain, kita juga bisa ke kota lain. Jadi kan aku di Praha nih, nah aku juga bisa pergi ke kota lain. Ibaratnya kita lagi di Solo, kita bisa ke Bandung gitu. Nah aku pergi waktu itu ke kota lain mengunjungi incoming aku 4 tahun yang lalu. Seru banget ya tuh. Nah jadi di situ aku bilang sama dia dulu waktu dia datang ke sini, semoga aku bisa ke Ceko ya, bisa nyamperin ke kamu, ke rumah kamu gitu. Ya waktu itu kan masih cuman angan-angan doang ya gitu, tapi pas ternyata jadi kejadian tuh rasanya tuh kayak ya ampun, ini unbelievable moment banget ini gitu. Dan aku banyak memiliki unbelievable moment sih. Yang waktu aku ke Hungari itu aku juga datang untuk menemui incoming aku 1 tahun yang lalu gitu. Wah itu seneng banget rasanya. Jadi apa ya, dengan kita punya teman banyak di luar gitu, kayak kita semakin bisa memanfaatkan exchange kita gitu loh. Jadi beruntunglah bagi kalian yang memiliki kesempatan untuk bisa berteman dengan dunia luas. Nanti kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk exchange, kalian manfaatkanlah kesempatan itu gitu loh. Dan oh ya, sama ini tips lagi ya. Jadi dari Indonesia itu bawa bawa makanan juga. Aku waktu itu dibawain beras juga. Kayak aku awalnya kayak ngapain deh bawa beras gitu kan. Tapi ternyata itu ngebantu hemat banget di sana. Dan kalian kan ngerasain deh yang namanya hemat di sana tuh seru banget. Jadi kalian bisa menggunakan uang kalian untuk keperluan yang lain gitu. Jadi
bawa makanan yang banyak kan di toko oleh-oleh tuh, kalau bisa beli lauk-lauk yang awet gitu loh. Nah itu sangat membantu. Jadi di sana paling tinggal mau belanja apa, roti atau mau belanja smoke beef atau apa gitu, ntar tinggal masak sendiri di asramanya. Jadi hemat deh untuk masalah makan, aku seneng banget gitu. Wah, keren banget nih pengalaman exchange-nya. Menarik banget tadi jawaban-jawabannya. Ya nggak, Leo? Bener banget dong, Hil. Nah, siapa tahu mungkin ada nih member-member Cimsa FKWNS yang sekarang, atau mungkin alumni-alumni yang tertarik banget nih buat ikut program exchange. Iya, bener banget tuh. Oke, mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin dari Mbak Jeje ada kalimat penutup. Oke, pokoknya dari aku adalah kalian harus berangkat exchange, harus pergi exchange, karena nanti kalian akan mendapatkan banyak pelajaran. Kalian jadi bukan hanya belajar pada saat exchange doang loh ya, kalian nanti sebelum berangkat itu kalian juga udah mulai belajar gimana caranya bikin visa, gimana caranya beli tiket pesawat yang butuh visa, gimana caranya ngurus dummy tiket, gimana caranya bikin paspor atau kayak perpanjang paspor kalau misalnya paspor harus diperpanjang gitu. Nah, menurut aku sangat bangga sih waktu itu bisa mengurus visaku sendiri tanpa minta jasa orang lain dan berhasil keluar, dan aku berhasil pergi, sekarang berhasil balik lagi gitu. Itu seneng banget rasanya, bangga terhadap diri sendiri gitu. Dan nanti ketika menjalani exchange programnya juga kalian akan belajar banyak, bukan hanya tentang kedokteran tapi juga tentang culture yang sebegitu luasnya. Wawasan yang kalian dapat akan banyak banget. Kalian juga akan bangga terhadap diri kalian, bangga bahwa wah, aku berhasil pergi ke luar negeri sendirian, ngurus semuanya, ngurus sekolahku di sana kayak gitu. Dan kalian, oh ya, tips kalau misalnya pergi, pokoknya wajib banget kalian harus bikin international student card. Itu penting banget. Nanti kalian akan mendapatkan banyak kemudahan, banyak diskon, dan kalian akan senang akan diskon-diskon tersebut gitu. Karena memang di sana student tuh beneran dianggap banget ya dan dimudahkan gitu. Dan satu lagi, pokoknya nanti ketika kalian exchange jadilah aktif gitu. Banyak atau sedikitnya ilmu yang kalian dapat itu karena itu tergantung sama seberapa aktifnya kalian gitu. Jadi pintar-pintarlah memanfaatkan kesempatan yang ada. Gitu sih kalau dari aku. Siap Mbak Jeje, terima kasih banyak Mbak Jeje udah mau ikut menemani podcast ya Mbak. Iya, makasih banyak Mbak Jeje dan makasih juga buat Leo udah mau menemani si podcast kali ini. Mungkin dari cerita pengalaman Mbak Jeje tadi bisa membantu kalian-kalian nih yang mungkin tertarik pengen jadi outgoing tapi masih bingung harus ngapain. Ya nggak, Leo? Betul banget tuh Hilya. BTW, makasih ya udah mau memberikan aku kesempatan untuk mengisi podcast kali ini. Makasih juga kepada Mbak Jeje atas waktunya ya. Iya, sama-sama Hilya dan Leo. Makasih juga udah diajak main-main sharing di podcast ini. Makasih ya, sukses terus. Sip. Dan tentunya terima kasih juga buat para pendengar Poci. Nantikan terus ya episode kami selanjutnya. Terima kasih. Thank you for joining us on Poci. And also be sure to tune in for our next episode. Cimsa, empowering medical students, improving nation's health.